Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita mulai saja ya pembelajaran hari ini karena sudah banyak yang bergabung, ada beberapa yang belum, mungkin menyusun ada tadi. Iya ya. Ini nah, pembelajaran hari ini coba perhatikan gambar berikut ya. Jika kita memperoleh kekayaan yang berlimpah, kemudian kita melihat ada orang di sekitar kita butuhkan, apa yang harus lakukan, Nak? Untuk menyisihkan sebagian tuh kesusahan. Iya. Yang lainnya juga harus ya. Jadi kelebihan bukan. Di sini jika kita bisa berbagi dengan yang memberikan sehingga orang lain bisa menerima kita. Di alam itu juga seperti itu, Nak. Jadi yang lain menggunakan prinsip yang sama, yaitu memberi dan menerima elektron. Nah, pembelajaran kita hubungkan dengan proses pembentukan ikatan ion. Jadi peran kita hari ini melalui pengamatan video animasi dan melalui proses diskusi, nanti kalian mampu menganalisis proses pembentukan ikatan ion dengan baik. Kemudian selain itu kalian juga dapat menyimpulkan karakteristik senyawa-senyawa ion bersifat fisika melalui kegiatan diskusi dan kajian literasi. Dan yang terakhir, kalian diharapkan bisa merancang suatu percobaan yang menunjukkan berbagai karakteristik senyawa ion berdasarkan sifat secara kemarin Bu N meminta kalian mendom S ya, yang materinya sudah Bu N upload. Sudah Bu. Bagus. Nah, sekarang coba perhatikan dulu ini sebelum kita berlanjut untuk melajari LKPD yang sudah kalian download. Nah, sekarang perhatikan gambar unsur-unsur penyusun dapur. Natrium. Ya, betul, natrium, klorida. Wujud dari itu apa, Nak? Natrium itu Klorin. Kalau klorinnya berbentuk gas. Gas klor. Iya benar, gas. Iya betul. Kalau natrium, Nak? Kristal. Iya betul. Nya sangat berbeda. Kira-kira kesalahan masalah Bu N sajikan tadi dengan tujuan kita. Itu bisa terbentuknya Ilman dulu mungkin. Ion. Bagaimana ion? Kalau nanti katakan yang sudah kalian sampaikan tadi, kita membahas proses pembentukan ikatan. Untuk hari ini anak-anak bisa mengamati video, kemudian mendiskusikan sesuai dengan grup WA yang sudah terbentuk kemarin, ya. Nanti dari bisa menggunakan video yang ada untuk menganalisis berbagai permasalahan yang terdapat di LKPD. Ya, di sana ada beberapa mengenai proses pembentukan ikatan dan juga bagaimana sifat-sifat atau karakteristik dari senyawa ion itu. Sekarang saya akan memberikan waktu kalian selama 30 menit untuk berdiskusi dalam kelompoknya dengan mengamati video, kemudian membahas masalah yang ada di LKPD. Setelah itu nanti kita bahas kembali dalam webmeet sesi kedua. Ada pertanyaan dari sini, Nana? Tidak, Bu. Tidak. Iya. Ada pertanyaan, kalian melaksanakan tugas mandirinya mengerjakan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita mulai kembali ya sesi 2 hari ini. Kita mengenai hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di PD-nya. Hasil dari mengerjakan tes pembentukan NaCl. Siapa yang mewakili?
Najla. Najla. Nggih. Unsur konfigurasi satu. Melepas elektron menjadi Na+. Melepaskan satu elektron menjadi plus. Kemudian untuk unsur Ca-nya bagaimana? Cl2 menangkap satu elektron. Negatif. Iya. Sudah terbentuk Na positif dan Cl negatif. Selanjutnya Na+ berkel. iya, Na plus Cl membentuk NaCl dengan yang lain. Dapat yang berbeda? Busa. Kalau sama kita lanjut dua ya. Oh, tahu raya. Di sini bagaimana pembentukan Ca dan Cl? Unsur Ca memiliki konfigurasi elektron ban 82. Ya, unsur Ca melepas 2 MV, yaitu Ca2+. L memiliki 87. Unsur Cl menangkap elektron valen jadi Cl-. Cl. Berarti Ca-nya membentuk ion Ca2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Kemudian Cl-nya menangkap 1 elektron membentuk. Jadi rumus yang terbentuk apa, Nak? CaCl. Cl. Dari kelompok lain, Nak, apakah sama? Tidak. Naila dari Saya ke Ca2. Ca2. Jadi Ca2+ ditambah 2 nih. Kemudian Cl2 diberikan 2 agar menjadi 2 Cl min. Iya. Cl plus sama dengan Cl2. Jadi benar adalah rumusnya adalah CaCl2 ya. Jadi yang perlu elektron yang ditangkap dilepek sama harus disamakan. Kesimpulan dari proses penikatan ion yang telah kalian pelajari dengan ikatan ion adalah bagaimana? Ikatan ion terbentuk karena serah terima elektron. Bentuk akibat adanya serah terima, itu yang disampaikan Stefani. Saya punya pendapat. Ikatan ion terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Iya, ini katanya ikatan positif negatif. Nah, yang disampaikan Stefani dan Reno tadi benarnya. Ya, jadi kalau kita buat kesimpulan secara utuh bisa kita bahwa ikatan ion adalah ikatan unsur akibat adanya serah terima elektron. Serah terima elektron mengakibatkan terbit dan ion negatif. Nah, negatif ini nantinya akan daya tarik elektrostatis yang kemudian suatu senyawa yang kita sebut dengan senyawa ion. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, yang sudah untuk fisika senyawa ionik. Dari soal yang pertama, Senyawa ionik ya, berwujud pada suhu kamar, ya, larut dalam air, larut dalam air, berat, daya hantar tinggi, larutan. ya. Kalau yang lain, sama ataukah berbeda? Sama. Sama. Semua ya. Nah, kalau begitu kita simpulkan saja. Bagaimana kelarutan senyawa ion dalam air? Larut. Ya, dari dalam kita sebut rapat titik leleh dan titik didihnya Tinggi. tinggi. Hubungan dengan daya. Artikan bahwa ion itu ion positif, ion Negatif. ion negatif ya. Karena ada daya tarik yang kuat antara ion positif dan negatif, maka ketika mau memecahkan itu butuh energi didih dan titiknya tinggi. Daya hantar padatan ionik bagaimana? Tidak Menghantarkan listrik. kenapa hal itu bisa terjadi? Karena bergabung. Ion positif dan negatifnya bergabung dan tidak terikat dalam bentuk kristal, makanya tidak kan listrik. Bagaimana dengan Larutannya Dapat menghantarkan listrik. kenapa dalam bentuk larutan yang bisa? Wis ayo Naila, oke. Bentuk larut plus dan akan terurai sehingga memungkinkan gerakan atau alat sehingga menghantarkan listrik ya. Tadi amati dan mempelajari mengenai senyawa ionik. Nah, tadi kan belajarnya hanya melalui deteksi, perlu membuktikan. Oleh karena itu, kalian memiliki tugas untuk membuat rancangan sebuah percobaan yang bisa digunakan sifat fisik senyawa ion.
Ya. Seperti apa aturannya kalian janya di LMS. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang cukup aktif. Belum muncul. Saya harapkan nanti di pertemuan berikutnya akan lebih lagi dalam nilai sikap kalian selama pembelajaran, isi self assessment di LMS dan tes formatif yang ada di sana ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, kita akhiri untuk sesi hari ini. Disiapkan untuk pembelajaran yang akan datang tentang ya, ikatan kovalen dan sifat Jangan fisinya. lupa hasil diskusi kalian yang berupa KS tadi difoto kemudian Di-upload di penugasan. LMS. Ya, baiklah. Kalau begini untuk hari ini, sampai ketemu lagi minggu lalu dalam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.